Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalu punika kula panjenengan ziarah di maqbarahipun Mbah Samsudin bin Muhsin ingkang sedya kirang langkung tahun 2006. Beliau min ahli sholihin, ingkang ahli wira'i, dan beliau boten asli ataupun asli orang Pekalongan. Menurut cerita beliau niku aslinya saking Paraan Temanggung. Dan beliau hidup di daerah Ambu Kembang. Memang secara dohir beliau Mbah Samsudin ini kontroversi, artinya bukan dari turunan ulama terkenal. Beliau niki tukang balah, sorotan pondok namanya balah kitab gede-gede. Tapi beliau lebih suka uzlah ataupun nyepi di kampung Ambu Kembang di daerah ini. Di Ambu Kembang, ya beliau mengajak dakwah tonggo teparu, diajak sholawatan, zikiran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengangkat derajat hambanya ini tidak pandang bulu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hambanya, tidak harus yang hafal Ihya Ulumuddin, tidak harus yang hafal tafsir Jalalain, tapi yang dilihat itu adalah hatinya dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika guru saya menanyakan mahwal ikhlas, apa itu ikhlas, tanya kepada gurunya menjawab, saya tidak tahu, guruku yang tahu. Terus sampai Rasulullah ditanya sahabatnya, mahwa ikhlas ya Rasulullah. Rasulullah pun menanyakan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak bisa menjawab, yang menjawab Allah, dan ditanyakan kepada Allah. Allah menjawab, sing diarani ikhlas, al-ikhlas itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dia kehendaki. Makanya saya teringat ketika Mbah Kiai Mukhtar, kalau tidak salah orang Banyuwangi, ketika mau terjadi meletus daripada kejadian PKI, beliau ini pada malam hari bermimpi kepada Rasulullah SAW disertai sahabat Nabi yang ikut perang Badar sekitar 313 orang sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar. Dan Rasulullah memberikan sebuah sholawat, sehingga sholawat itu masyhur dengan sholawat Badar. Itu yang tahu hanya beliau sendiri, kiai tersebut. Beberapa hari kemudian Mbah Kiai Mukhtar tersebut, kalau tidak salah namanya Loro atau Lari Kiai Banyuwangi, itu didatangi oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Jakarta, dibarani oleh Habib Ali Bunur, dan seterusnya beberapa habaib sowan kepada kiai tersebut dan menanyakan, tadi malam engkau diberi hadiah apa wahai kiai?
Jadi ketika pemberian sholawat tersebut ternyata Habib Ali Kuitang tersebut tahu, akhirnya dibacakan oleh kiai tersebut. Untuk dibacakan, akhirnya Habib Ali ini minta diadakan acara di Jakarta untuk dibacakan sholawat tersebut, dan akhirnya diinstruksikan oleh Nahdlatul Ulama untuk selalu dibacakan. Alhamdulillah, barokah sholawat badar tersebut, komunis yang mau menduduki Indonesia menjadi tidak terjadi. Beliau Mbah Samsudin ini juga demikian, meskipun tidak seperti cerita kiai tersebut, banyak ya ulama-ulama yang mencari beliau. Di antaranya Habib Ali itu pernah mencari Mbah Samsudin. Pada waktu itu Habib Ali mencari dengan nama siapa? Haji Samsudin. Kampung sini tidak ada yang kenal. Di sini ada Samsudin, tapi bukan haji, bukan kiai, hanya Samsudin. Kalau kene mono pamane lek Samsudin wis. Akhirnya Habib Ali tidak meneruskan pencarian Mbah Samsudin tersebut. Berapa tahun kemudian Habib Ali mencari lagi. Setelah dicari, jawabannya sama, tidak ada Haji Samsudin, Kiai Samsudin, yang ada hanya Samsudin saja. Akhirnya Habib Ali, ya coba saya temukan dengan Samsudin itu, meskipun tidak memakai kiai ataupun haji. Dipertemukanlah, ternyata beliau ini yang dicari oleh Habib Ali, termasuk guru kita ya. Guru kita Habib Taufik Roman dulu masih SMP juga mencari ya, masih SMP atau SMA, pokoknya belum nikah, belum rame ya, santri-santrinya itu pernah mencari. Dan satu ketika beliau hendak sowan, Mbah Samsudin itu terkenal juga sulit ditemui nggih. Niki tamu-tamu niku kadang wis do ngantri. Mbah Samsudin urung pengen nemoni, durung ketemu. Tapi pada waktu itu diantar beberapa santri beliau, Taufik niki, beliau duduk di depan kamar, entah membaca doa apa nih. Ini jelalah Mbah Samsudin ini langsung keluar ya. Dan setelah keluar, beliau Habib Taufik ini langsung diajak ke dalam, yang lain tidak ikut masuk. Jadi beliau akhirnya beberapa jam di dalam dan mempunyai ilmu-ilmu tertentu ya, ijazah-ijazah tertentu oleh Mbah Samsudin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengangkat ya, hamba-hambanya itu tidak harus dia itu hafal-hafal kitab-kitab besar ya. Banyak orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin namanya manusia ya, cara kasar aku semondok puluhan tahun kok ora diangkat karo Gusti Allah ya, utawa ora diangkat karo kiyaine dedek ke apa, malah dia yang biasa-biasa saja ini malah diangkat. Tak ceritakan lagi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab Bulughul Maram, diantaranya disusun diantaranya kitab tersebut kalau tidak salah. Ini beliau ketika belajar kepada gurunya berapa tahun, tapi satu ilmu pun tidak ada yang masuk, sehingga dia putus asa minggati pondok ini. Ketika keluar pindah, dia mau pulang, intinya wis ora sabar ya. Ketika di tengah jalan beliau istirahat di sebuah gua, ini melihat air yang netes
dari atas menetes ke batu tersebut, lama-kelamaan batu tersebut menjadi lubang. Akhirnya beliau ini terinspirasi, utekku sepiro, utek saya itu seperti apa, keras mana antara utak saya dengan batu tersebut. Batu bisa bolong. Akhirnya dia kembali lagi. Nah, itulah namanya futuh, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kembali lagi ke pondok. Begitu ke pondok, ini beliau besoknya sama gurunya disuruh ganti karena gurunya mau pergi, tidak bisa ngajar pada waktu itu. Imam Ibnu Hajar ya cara di ngono kemeringet, aku ora dulu kemeringet nggih. Nah, santri-santri yang lain mentertawakan. Nah, kayak itu opo nggih? Ngaji berat jegrek kok kon ganteni gurune. Ingin tuh weruh jajal kaya ngopo. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Seperti kemarin nggih, katakan ilmu laduni bukan moro-moro bisa ngaji sama sekali, itu tidak. Tapi ibarat otak itu seperti kanebu, bukan bujur kaya ngendewe. Kanebu ki sampean nek weruh ana banyu tempeli kanebu langsung garing kan, yaitu otak-otak orang yang mempunyai ilmu laduni itu seperti itu. Sing ditempuh belajar mungkin 10 tahun, dia hanya beberapa bulan atau beberapa hari sudah terserap semua. Ono sing otake kaya busa nggih, bisa nyerap tapi tidak maksimal. Tapi nek kaya kanebu serapannya luar biasa, itulah otak. Nah, Ibnu Hajar ketika disuruh gurunya untuk mengganti, akhirnya karena perintah guru lakon jego, begitu moco teng-teng sama persis dengan gurunya, sampai teman-temannya yang mau itu ngejek menjadi nopo malu. Paham ya? Makanya kula panjenengan tidak boleh suudzon kepada siapapun, ngaji dengan kitab nopo Wasiatul Mustafa, tanda-tanda orang wirai yang 10 diceritakan oleh Al-Imam Al-Faqih. Diantaranya kita satu, tidak boleh nopo suudzon kepada seseorang, lebih baik husnudzon, karena kita tidak tahu siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak boleh sukhriyah, menganggap remeh, mentertawakan yang lain. Belum tentu yang kita remehkan ternyata lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Mbah Samsudin di mata orang-orang selevelnya pada waktu itu hanya wong biasa, panggilannya mungkin nanggane Lek Samsudin apa Dek Samsudin, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu napa tinggi ya, mulia. Dan banyak di dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan itu ada orang yang masyhur fil ard, masyhur di bumi, tundang kiai, tundang syahring dirinti digandeng, tapi sama sekali tidak disebut, tidak dikenal oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Sebaliknya di bumi sama sekali tidak dikenal. Bahkan ketika ada walimah tundang kowe ora teko, ora langsung nakok kowe ora cekok. Tapi di langit dia sangat dibicarakan, sangat dikenal oleh penduduk ahli langit. Itu makanya kita tidak boleh suudzon kepada siapapun, itu diantaranya seperti itu. Makanya kita selalu husnudzon. Dan mungkin di kampung sini pun sampai sekarang belum ada yang nopo 100% nggih, 100% kampung dhewe ngen Mbah Samsudin dereng nopo 100% percaya dengan beliau ini, kalau beliau termasuk tiyang ingkang saleh. Tapi kula panjenengan tetap husnudzon nggih kepada beliau.
dan secara syariat pun beliau masih sama para Jeb. Masih sama. Artinya beliau tetap kaya liyane ya salat 5 waktu apa. Berarti dia masih memegang syariat. Nyatane ana peninggalane ya kuwi musala sing sampai sekarang bisa dinikmati oleh orang kampung sini. Dan perlu diketahui jumlahnya aulia menurut daripada kitab Jami'ul Ushul fi Karomatil Aulia niku setara dengan hitungan para nabi, setara hitungan dengan sahabat Rasulullah, yaitu sekitar 124.000 seluruh dunia. Meskipun mungkin ada wali-wali yang mastur ya, yang tidak dikenal di bumi tapi masyhur di langit, yang seperti tadi saya katakan. Yang masyhur kena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau masyhur fit dunia ataupun fit dunia wa fis sama, masyhur di langit maupun di bumi. Bahkan sebelum lahirnya Syekh Abdul Qadir sudah dibicarakan. Namun mana diterangkan beliau ismuhu Abdul Qadir. Nang langit disebut napa? Rada lali kula. Nang dunyane arane Abdul Qadir. Tapi nang langite masyhure namanya tidak Abdul Qadir nggih. Napa kula rada lali. Iku di antaranya. Makanya kula panjenengan nggih, alhamdulillah niki malam keberapa? Poso 24 nomor 23 sing wingi poso ning Ahad, sing poso ning Setu, berarti niki malam ke 24 nggih. Jadi kaya apa Lailatul Qadar nek posone mulai ning Ahad berarti akan jatuh pada tanggal 29. Nek posone napa? Sabtu akan jatuh pada tanggal 23. Kuwi sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lah terus nek iki sing wingi poso nek mulai Setu berarti ngenteni engko 23. Bener po? Nek sing poso nek Ahad ngentenane tanggal 29. Tak priye wis asline kenae Lailatul Qadar ki malam apa til? Angel rek. Kene dhewe ora perlu ngenteni Lailatul Qadar. Terus nek menangi temenan Lailatul Qadar iki kapok sempleret umpamane dhewe Pak opone wis. Pak opo til. Pak nabu beduk Lailatul Qadar. Sebenarnya bukan itu. Makanya ketika orang itu berzikir thariqah nggih niki termasuk napa Lailatul Qadar. Ketika orang itu berzikir kan disebutkan Al-Qur'an sing dia biasa maca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Apa itu Lailatul Qadar? Yaitu turunnya malaikat-malaikat dan malaikat ar-ruh. Berarti ketika orang itu berzikir, disebutkan di dalam hadis ketika orang itu berzikir malaikat do turun. Berarti para podo, berarti nek sampean do zikir ketika nglakoni thariqah al-qadir ana sabadiah kuwi Lailatul Qadar dina sewengi ping 5 apa ora? Nanggon tanggal Setu sing ngandhake nek Lailatul Qadar itu seringnya terjadi pada malam-malam ganjil. Iki wis beda. Nek sing dimulai tanggal pira mau? Nek sing dimulai dina Setu berarti iki malam 4 nek sing dimulai malam Ahad iki malam 23 Pak lurune ganjil sing didul. Jadi dhewe ora perlu kaya ngono. Paham ya? Ketika kula jenengan zikir iki wis tatanazzalu alaihimul malaikah. Nek zikir ke malaikat padha temurun wis padha karo apa mau Lailatul Qadar. Terus nek ditakoki meneh terus nek weruh Lailatul Qadar apa dhewe? Paham ya?
Mugia kula panjenengan dengan ziarah nggih teng Mbah Samsudin memberikan banyak inspirasi nggih dhateng kula panjenengan. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang bukan dilihat dari kealimannya krana hafal-hafal kitab semaceme nggih, tapi dilihat dari hatinya, dari keikhlasannya. Lah keikhlasan tersebut itu menurut Allah diberikan di dalam hatinya hambaku yang aku kehendaki. Itu ya jaluk kena, ndonga kena, jaluk nggih. Tapi Allah taala ora pak maringi ya ora bisa ora. Tapi tetap kembali kepada anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mugia kula panjenengan dan dengan ziarah beliau terutama di bulan puasa ini duriah kula panjenengan, purunan kula panjenengan do demen dateng para aulia, para ulama, para sholihin. Allahumma amin. Cekap semanten. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qabiha ya qabiha ya qabi husnil khatimah taqabbalallah taqabbal ya karim.